Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak ikhwan fillah rahimakumullah, dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama belajar. Kita mempelajari dari bedah hadis Rasulullah SAW yang bertujuan kita tahu ilmu dan akan mengamalkannya, juga memberikan ilmu ini kepada orang lain. Tujuan kita seperti itu ya. Sampailah kita di hadis yang ke-14 sekarang dari bab masih di bab kemarin itu nih, rojak ya, rojak. Hadis yang ke-14, wa an Abdillah bin Amr bin Ashin radhiyallahu anhuma, dan dari Abdillah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam talah, beliau membaca, jadi Nabi itu membaca qaulallahi ta'ala, kalamnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, fi Ibrahim, pada urusan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu yang biasanya orang menyebut alaihi salam, boleh juga Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh saja sebutannya. Ini maksudnya Nabi ini pernah membaca kalam Allah pada urusannya Nabi Ibrahim, pada ucapannya Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, makanya dibaca oleh Nabi. Apa kalamnya Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Al-ayat. Rabbi, pemelihara kami, yakni Allah, wahai pemelihara kami, innahunna, sesungguhnya mereka itu adlalna, telah menyesatkan kami, telah menyesatkan katsiran minan nasi, kebanyakan dari para manusia. Faman, maka barang siapa yang tabi'ani, mengikuti aku, kata Ibrahim, fa innahu, maka sesungguhnya orang tadi, minni, kalangan kami. Al-ayat, artinya ayat ini masih ada sambungannya. Ini nanti bisa dilihat di surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat nomor 14 dalam urutan penulisan di mushaf kita. Ayat yang ke-36 itu ada lanjutan, wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang memaksiatiku, maka sesungguhnya engkau itu ya Allah ghafurun,
Maha pengampun, Rahimun, dan Maha belas kasih. Lanjutannya ayat seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu hadis ini. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Isa disebut sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Isa, Nabi Isa itu sallallahu alaihi wasallam, in tu'adzibhum, jika engkau itu ya Allah mengadab mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu ibaduk, hamba-hamba engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau itu ya Allah, engkau itu mengampunkan buat mereka, mengampuni buat mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu, jadi fa inna, maka sesungguhnya ka di sini adalah Allah, bukan Nabi Isa. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu, engkau Allah, terus ada tambahan anta, itu artinya juga engkau. Dalam bahasa seperti ini artinya penguat takkid. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau itu diulangi, namanya takkid bahasanya, untuk penguat. Hanya Allah yang dimaksud itu, hanya engkau itu. Al-Azizu, maha gagah, maha perkasa, Al-Hakimu, dan maha bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 118, hampir akhir-akhir ayat, hampir akhir-akhir surat ya, ini ucapan Nabi Isa alaihissalam, tapi di sini disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Faqalallahu azza wa jalla, maka berkalamlah, berfirmanlah Allah yang maha gagah wa jalla, dan maha agung. Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah engkau itu kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lamu, dan pemeliharamu, yakni Allah Ta'ala itu a'lamu, lebih mengetahui keadaan Nabi Muhammad ketika membaca dua ayat ini. Tapi menyuruh Jibril, fas'alhu, maka tanyakanlah hu kepada Muhammad, tanyakanlah kepada Muhammad, ma yubqika, loncat ya. Saya baca meloncat ayatnya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Karena ceritanya mboten gandeng, mocone meloncat. Farofa'a, ketika membaca ayat itu, dua ayat itu, farofa'a, maka magi mengangkat yadaihi, dua tangannya. Jadi boleh orang berdoa itu mengangkat tangan. Dan di kitab Sahih Bukhari ada. Maka kadang Nabi itu berdoa juga tidak mengangkat tangan, kadang Nabi berdoa itu mengangkat tangan. Persilahkan, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau ini mengangkat tangan, dan hadis ini sahih, nanti kita lihat. Ya, jadi sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengangkat kedua tangannya. Waqala, dan berkata Nabi itu, artinya berdoa, Allahumma ya Allah, ummati, umatku. Setelah membaca ayat ini tadi, dua ayat ini, ya, terus Nabi Muhammad mengangkat kedua tanganku, ya Allah, umatku. Artinya berdoa itu boleh mengangkat tangan. Tidak hanya doa istisqa, tidak hanya doa untuk meminta hujan, tetapi ini doa untuk apa? Mengampunkan daripada umatnya. Nabi Muhammad itu juga mengangkat tangan. Warofa itu artinya meninggikan, itu artinya mengangkat. Bahkan begini, boleh, jangan doa begini boleh. Dan inilah yang sering dilakukan beliau ketika khutbah Jumat, ketika berdoa bersamanya. Beliau begini. Maka kalau ada orang berdoa begini, monggo, tapi ini mengangkat tangannya. Nah, Nabi keadaannya itu ya umati, wabaka, dan beliau menangis. Ketika berdoa ya umati beliau menangis. Faqalallahu azza wa jalla,
maka berkalamlah Allah Azza wa Jalla, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah wahai Jibril, temui Muhammad, ilahi kepada Muhammad. Ya, Jibril, kamu pergilah pada Muhammad sana. Wa rabbuka a'lam. Dan Rob itu Allah Ta'ala lebih mengetahui keadaannya si Nabi Muhammad ini, tapi menyuruh katanya. Apa yang disuruhkan? Fasalhu, maka tanyakanlah kepada Muhammad, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Apa ketika kamu menangis itu? Tanya. Fa'atahu, maka si Jibril tadi menemui Nabi Muhammad. Fa'atahu, maka menemui kepada Muhammad siapa? Jibril. Fa'ahbarohu, dan menghabarkannya. Siapa yang menghabarkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimakola, dengan apa-apa yang dikatakan itu. Jadi ceritakan ya, sampaikan itu. Wa huwa a'lamu, sedangkan dia Allah Ta'ala itu lebih mengetahui. Allah tahu apa yang terkandung dalam benaknya Nabi Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, maka berkatalah Jibril lagi, kembali lagi. Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah engkau itu kepada Muhammad. Fakul, maka katakanlah, inna, sesungguhnya aku Allah, itu saturdika, ya, aku ini akan meridhokan kepadamu Muhammad, fi ummatika, pada urusan umatmu. Wala nasuka, dan aku Allah, aku itu tidak akan menjelekkan engkau wahai Muhammad. Rawahu Muslimun. Hadis ini ya, jadi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Dia mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat surat Ibrahim ayat ke-36, Rabbi inna hunna di sini artinya berhala, karena ayat ini gandeng dengan ayat sebelumnya bercerita tentang berhala. Inna hunna, sungguhnya mereka berhala tadi, abdolna, telah menyesatkan kafiron minan nas, banyak manusia tersesat lewat berhala. Artinya apa? Memang di zaman Nabi Ibrahim itu pekerjaan ayahnya saja menjual berhala. Bahkan Nabi Ibrahim diajak menjual berhala pada saat itu. Banyak menyesatkan orang. Ya. Terus setelah itu, faman tabi'ani fa innahu minni. Allah, maka siapa orang yang mengikuti aku, mengikuti seruanku, maka dia itulah kalanganku, itulah orang muslim. Di dalam ayat itu dilanjutkan, wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tetapi bagi orang-orang yang saya dakwai, saya ajak menyembah engkau ya Allah, tapi dia maksiat kepadaku, tidak mau mengikuti seruanku, sesungguhnya engkau itu maha pengampun dan maha belas kasih. Artinya urusan penjenengan, tidak minta diadab saja ya Allah, tidak, engkau maha belas kasih kok. Engkau maha pengampun ya Allah. Kalau tidak mau, engkau kan maha pengampun. Kalau mau mengampuni mereka, engkau Anda belas kasih. Sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, kalau di sini disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dia berdakwah bertahun-tahun, mengajak orang itu untuk taat kepada Allah Ta'ala, tapi malah Nabi Isa ini dikejar, mau dibunuh. Hanya beberapa orang yang disebutkan dengan Hawariyun itu, pengikut, dan hanya belasan berapa itu ya. Dan setelah itu udah, Nabi Isa alaihissalam matur karo Allah Ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengadab orang-orang itu hamba engkau ya Allah, itu dia hamba penjenengan jika engkau mau mengadab. Tapi jika engkau itu mengampuni pada mereka, maka sungguhnya engkau itu ya Allah maha
gagah, gagah itu kan nyiksa kan kuat ya. Tetapi engkau bijaksana, tidak gegagahannya berbuat seperti manusia, bijaksana mau. Nah, ini kebijaksanaan diserahkan kepada Allah. Lah, setelah itu Nabi mengangkat Allahumma ummati. Jangan seberapa tinggi mengangkatnya ini, ya tidak ada keterangan di sininya mengangkat boleh tidak begini, boleh tidak begini. Berbeda kalau istisqa kan sampai ketiak beliau kelihatan putihnya. Setelah itu Nabi menangis. Itu loh yang ditangiskan itu Nabi Ibrahim sedemikian dakwahnya, rintangannya seperti itu sudah dipolkan untuk mengajak orang itu taat kepada Allah. Ini banyak juga orang yang tersesat. Itu saja tidak meminta diadab oleh Allah Ta'ala orang-orang yang tidak mau mengikuti Ibrahim. Ternyata umatnya Ibrahim itu juga banyak yang ingkar kepada Allah Ta'ala, tidak mau mengikuti seruan Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Ketika berdakwah ternyata banyak umatnya Nabi Isa itu tidak mau mentaati kepada Allah Ta'ala. Terus Nabi kelingan, loh nek saya coba sini, umat saya ojo kaya umat iki lho. Nabi dua ini maksudnya begitu, umatku ya tolonglah umatku jangan sampai seperti umatnya Nabi Ibrahim bergudul bahasanya itu, atau seperti umatnya Nabi Isa alaihissalam, umatku ya Allah. Inilah ciri pemimpin kita ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibela umatnya bukan hanya ketika di dunia, ketika beliau dibangkitkan dari kematiannya, dari kiamat besok itu pertama kali yang ditanyakan adalah umatnya. Ada dia punya istri, punya anak, punya keluarga, punya saudara. Kenapa tidak saudara saya, istri saya? Tidak, umatku. Karena apa? Ya pamannya, ya istrinya, ya anaknya, semua asirah mereka, keluarga besar Rasul itu, semua orang itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau disebut umatnya sudah pasti. Maka beginilah kebijaksanaan beliau, disebut satu kalimat tadi mencakup semuanya, tidak mengkhususkan asirah beliau, keluarga besar beliau. Kalau kita kan sungguh ngomong kaya penting, nah kan begitu. Soalnya di akhirat kelak itu orang kok istilah di dunia, wah rahman tolol, tidak kok. Anaknya kadang tinggi tumbal, istrinya tinggi tumbal, pemenang tonggo. Supaya apa? Supaya dosanya itu ditebus oleh anak istrinya atau keluarganya. Yang penting dirinya masuk ke dalam jannah ketika melihat api neraka ini. Bahkan orang-orang yang mengikuti seruan-seruan selain Allah Ta'ala diminta tanggung jawabnya di akhirat ini. Mereka itu baruah berlepas diri. Berlepas diri. Gimana Ustaz ketika di dunia begini-begini mengikutimu, saya ini pengikut kamu. Ah, jawabannya sudah selesai lah. Ketika di akhirat kelak. Bahkan di ayat itu falatalumuni tamu angkusaku. Ojo nyalahke aku, salah awakmu dhewe. Kenapa mbiyen kok ngiloni aku? Wis padha-padha mlebu ning kono ngoten lho nggih. Masyaallah, nah, seperti itu. Lah kalau Rasulullah mengajak tanggung jawab, umatnya dibela, minta pada Allah Ta'ala. Makanya nangis, umatku nek dadi kaya ngono terus piye? Bahasa kita Nabi Muhammad itu orang mentolonan. Kalau melihat orang itu, umat itu masuk ke dalam neraka. Soalnya Rasulullah sudah tahu neraka itu bagaimana kok ketika Mi'raj keadaannya. Keadaannya bagaimana? Lau ta'lamuna ma'alamun, kan begitu sih hadis yang sudah lewat. Kalaulah kalian itu mengetahui apa yang saya ketahui, ladohiktum qalilan wa bakaitum katsiran, kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Mungkin kalian kalau melihat apa yang saya lihat pada pandangan saat ini. Rasulullah dan nangis beliau, insyaallah. Nah ketika menangis itu Allah tahu, meskipun tahu, tapi Allah perintah kepada Jibril, ya, Jibril idhab ila Muhammadin, pergilah Muhammad. Ini kan baru buka alam, Allah lebih mengetahui.
dibandingkan Jibril lebih mengetahui. Saya tahu Muhammad bagaimana. Fas'alhu ma yubki, apa yang membuat kau menangis? Ma yubkika, apa yang membuat kau menangis? Itu diceritakan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad cerita, akhirnya Jibril itu kembali di hadapan Allah Ta'ala menceritakan, diceritakan semuanya. Maka di sini kan kola wallahu a'lam. Allah kan lebih mengetahui, jadi sudah tahu seperti itu. Tapi karena itu perintah, dilaksanakan. Terus kemudian Jibril, kembalilah kamu lagi kepada Nabi Muhammad. Pokoknya jangan khawatir kan begini, kalau bahasa kita jangan khawatir. Aku akan meridhoi kepadamu pada urusan umatmu, tak ridhoi, tak kabelilah doamu urusan umat ini. Dan aku tidak akan merendahkan kamu. Meskipun kamu membanding-bandingkan dengan nabi-nabi sebelummu, enggak, kok itu derajatnya Nabi Ibrahim saja, yang Nabi Ibrahim kan termasuk Khalilullah ya. Cintaan Allah Ta'ala. Nabi Isa begitu, orang yang masih muda, belia, bujangan, waktunya habis untuk dakwah ilallah, diangkat jadi nabi. Padahal kan jaminan sabun sa'afi min ibadillah kan, pemuda yang hatinya itu adalah terpaut kepada Allah Ta'ala. Hatinya itu pemuda, bukan orang tua lagi, punya keinginan saya ini. Terus nanti bagaimana umatku? Adalah bahasa kita adalah Muhammad, umatmu tak ridhoilah lewat apa yang kamu doakan itu, dan kamu tidak akan saya rendahkan. Derajatmu tinggi kok. Wong orang iman itu loh, orang iman ini antum a'launa in kuntum mu'minin. Orang beriman, apalagi engkau. Engkau itu adalah derajatnya lebih tinggi. In kuntum mu'min, jika kamu itu orang beriman, maka kita jangan mengasorkan diri kepada yang lain, apalagi mengasorkan diri kepada jin. Kan orang sering berkolaborasi dengan jin. Aduh, cerita dulu kan belajar berapa bulan ya, belajar tentang ruqyah. Kemudian selesai, sebelum selesai memberikan sertifikat tentang ruqyah itu, beliau kan punya kan di Kartosuro sana punya tempat pengobatan ya, ruqyah. Maka semua muridnya disuruh beruqyah, orang semuanya. Tunggu ya, juga bagaimana reaksi orang-orang yang diruqyah. Karena ruqyah. Nah, diwanti-wanti, kalau memang terjadi seperti itu, bukan kamu, bukan kehebatanmu, ya, bukan kehebatanmu. Boleh jadi orang membaca ayat itu, orang lain tidak ada reaksi, tapi kamu, makanya dari awal orang meruqyah itu harus ikhlas, mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Saya dulu kalau diminta diruqyah orang itu, saya usahakan sebelum meruqyah itu sholat 2 rakaat. Memang disuruhkan seperti itu, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan ada juga lihat ceritanya, ada orang sholat 2 tahun dan dia arang kadi ngono terus, pekerjaannya pekerjaan sing mboten cetha, tapi meruqyah orang mari ngeten. Oleh seperti itu. Cuma ada bedanya, ketika dia pulang, orang ini begitu lagi. Begitu lagi. Ceritanya seperti itu. Saya tidak mengalami, cuma dapatkan cerita. Dia menceritakan, ya begitulah. Ada setan itu, jin itu lari karena takut, ada lari karena kancane pekewo. Lho nyingkir aja to. Aku cek ning kene. Kok nak lebone nak aku wis nyingkir. Nah, sudah. Dan biasanya minta upah yang seperti itu. Upahnya biasanya sesuatu yang dilarang oleh agama ini, din ini. Ada yang seperti itu. Selanjutnya ya, itu di bab sana. Ceritanya panjang. Ini kembali seperti ini. Inilah Rasulullah sampai menangis ngasih umatnya. Maka daripada itu, orang-orang yang beriman itu, masya Allah, orang dulu itu lembut ya. Tidak lantas mengajak orang lain dan orang lain itu membunuh dirinya, terancam itu, tidak meminta kepada Allah Ta'ala untuk membinasakan. Kalau mau Nabi ini, tapi ya Allah, Engkau itu Azizul Hakim, Ghafurur Rahim. Kenyataannya gitu. Banyak nabi-nabi yang seperti itu.
termasuk Nabi Ayub. Minta kesembuhan itu ya Allah, bukan isfi, bukan sembuhkan aku, bukan. Tapi dalam doanya itu anni masaniya durru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, saya ini kena kebudurutan, terganggu saya kebudurutan oleh syaitan. Sedangkan engkau itu maha belas kasihan, maha pengampal belas kasihan, maha mengetahui maha belas kasihan kau itu. Ini benjenengan belas kasih kami, sembuhkan, maksudnya begitu. Tidak terang-terangan minta kesembuhan seperti itu. Kalau kita kan boleh, saya sakit minta didoakan saja boleh kok. Walaupun ada ulama loh, ini pendapat bukan nas. Sakit tapi tidak minta disembuhkan. Tadi berpaham kalau saya sakit maka dosa saya akan hilang semuanya. Maka ada sebagian saya kok tidak sakit-sakit ini piye dosa hilang ora lah. Malahnya kalau kita kan enggak. Minta doakan walaupun saya akan sering. Maka kalau ada dosa sakit bukan hanya menengok, doakan Allahumma rabban nas al-hibi ba'sa isfi atas sebut orangnya isfi ba'sa atau didoakan secara umum. Kalau memang mendoakan secara umum, Allahumma shfi marhum minna wa min jami'il muslimin, ya Allah sembuhkanlah kami dan seluruh kaum muslimin, janganlah semuanya yang sakit. Wa ja'alahum tahurun, jadikanlah mereka itu sebagai pembersih, sebagai tahur buat mereka. Kan lah bahasa tahur seperti itu. Jadikanlah diminta atau tidak diminta. Kalau ada ini kok lebih sakit lah, rasa cerita dongake. Kowe wingi kok dongake lho mboten perlu. Ya, karena ada hadis orang yang mendoakan saudara muslimnya dan dia tidak tahu kalau doa dia, maka dia juga mendapatkan doa seperti doanya kepada orang lain saudara muslim. Makanya jangan dibatasi, muslim itu semua saudara kita. Inani minal muslimin, banyak saudara, kita tidak ruwet. Ki koncone dhewe wudu lah kabeh kanca nang muslim. Ki masjid dhewe wudu lah. Repot kan orang seperti itu. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Dan kita beramal juga karena Allah, bukan karena yang lain dan sebagainya. Adapun yang seperti itu mungkin ya keterbatasan daripada mereka untuk memahami bab-babnya seperti itu, atau mungkin justru kita yang perlu belajar kepada mereka. Tapi selama ini yang kita pelajari tidak seperti itu. Umatnya Nabi Muhammad itu juga tidak dipilih-pilih. Kalau kita kan tidak punya umat, tidak punya umat ya, jangan umati kita tidak punya umat. Ngomong so biasa punya umat. Nah, muslimin bagi kita itu muslimin. Hadis yang ke-15, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu adalah aku Mu'adz bin Jabal, ridfu itu membonceng ya. Kuntu itu menunjukkan kalimat yang telah lewat dulu saya itu membonceng kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala khimarin, pada khimar. Jadi boncengan itu boleh kalau diperkirakan binatangnya ini kuat. Jadi binatang saya tidak boleh dizalimi. Walaupun itu sepeda motor. Nek kira-kira ki wis ora layak digoncengi, ampun digoncengi lah, digoncengi. Kok yo mentolo meskipun orang iso ngomong. Saya ngomong. Nggih dirawat, nggih. Artinya dirawat itu ya nek kendaraan saya itu bersihnya sama tidaknya tuh akeh mboten bersih. Mergone alasan kan alasan. Pun kadang ibu dilap mungkin pakai membonceng Nabi khimar. Fakola maka bersabda Nabi, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri, apakah engkau tahu ma haqqullahi ala ibadihi? Apakah engkau tahu apa haknya Allah Ta'ala itu atas kepada hamba-hambanya? Wa ma haqqu ibadi ala Allah, dan apakah engkau juga tahu haknya hamba-hamba ini pada Allah Ta'ala? Qultu, aku berkata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya tidak tahu.
Qala bersabda Nabi, fa inna haqqallahi 'alal ibadi, maka sesungguhnya haknya Allah atas hamba-hambanya itu antak buduh, pada hamba-hambanya, bahwasanya hamba tadi, dia itu hamba tadi ya buduh, mengabdi atau menyembahhu kepadanya, wala yusyriku, dan tidaklah mereka itu menyekutukan bihi dengannya syai'an sedikit pun, tidak boleh menyekutukan Allah Ta'ala. Man mata yusyrik billahi syai'an, barang siapa yang mati keadaan itu menyekutukan Allah dengan sesuatu, nar, yaitu neraka, nar, yaitu neraka. Wa man mata walam yusyrik bihi syai'an bahwa jannah, barang siapa yang mereka itu meninggal sementara tidak menyekutukan oleh Allah Ta'ala dalam sedikit pun, maka jannah, bisa dipastikan dia ke jannah. Nah, seperti itu ya. Kemudian tidak boleh menyekutukan dengan syai'an. Wa haqqul ibadi 'alallahi, dan haknya hamba-hamba pada Allah Ta'ala an yu'adziba, bahwasanya tidak mengadab man orang yang yusyriku, dia itu tidak menyekutukan bihi syai'an, bihi dengannya, dengan Allah Ta'ala sesuatu. Fakultu, maka aku berkata, Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nasa, apakah boleh aku itu memberikan kabar gembira kepada orang banyak soal ini? Kalau Nabi bersabda, lah jangan, kenapa tidak boleh? Tubasyirhum, jangan kau memberikan kabar gembira buat mereka. Fayat takilu, maka mereka itu akan bersantai-santai dalam beramal, maksudnya mutafakun alaihi. Nah ini Mu'adz boncengke, diboncengke. Jadi kita sekalian, saya tuh punya teman Kartosuruman ngaji pas saat jaga mahat, suara saya di mahat ya, kalau pulang saat jaga mahat, ceritanya ada salah satu jamaah itu masuk ke PKU Muhammadiyah, dia muter-muter loh, madosin apa? Oh ini kok golek goncengan, kalau jak tilik tiang sakit, dan jenengan mangan pun do tilik wae. Lah nggih iman-iman bensinnya padha mawon kok. Bahan bakare padha mawon mboten goncengi. Dhewe muter-muter golek yakin gitu. Masyaallah kok ya nek. Nah, lah jenengan mau beli, wah kula jagi yo. Jagi mboten. Jagi pripun ditinggal. Ada orang yang keadaannya seperti itu, mubadirkan dengan sesuatu, boncengke. Ini boncengke. Wah, jangan boncengke. Terus dalam bonceng ini kok omong-omongan seperti kita ngerembuk bab yang lain, tidak, masih mengajarkan satu ilmu meskipun dalam keadaan perjalanan. Itu Rasulullah. Jadi yang dikatakan bukan ilmu itu tidak hanya innal hamdalillah nahmadu wa dan seterusnya, bukan hanya itu saja. Dari di atas mimbar tidak harus seperti ini dalam pengajian nih, kesuwen lah, apalagi kan tadi seminggu bisa lagi. Dan kalau ada ilmu perlu disampaikan, sampaikan. Nabi juga begitu, meskipun keadaannya dalam kendaraan. Mu'adz, sampai ngerti orang. Allah pilih hak marang hamba-hambane, dan hamba-hamba juga hak banyak Allah Ta'ala. Sampai ngerti orang. Oh, mboten ngertos saya lagi. Allah lan Rasulullah sing luwih ngene lho ya. Hamba-hamba ini punya kewajiban kepada Allah Ta'ala itu untuk mengabdi hanya kepadanya, tidak boleh menyekutukannya. Dosa besar sedikit pun. Dan Allah juga punya hak kepada hamba. Kalau hamba sudah begitu, jadi Allah Ta'ala bagaimana haknya Allah Ta'ala kepada hamba tadi? Dia tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan dengannya, dengan Allah sedikit pun. Tidak pernah diadab, artinya tidak dimasukkan dalam neraka. Intinya seperti itu. Ya Rasulullah, apakah boleh aku memberikan kabar gembira kepada orang banyak, pada sahabat-sahabat yang lain, soal apa yang engkau sampaikan untuk saya ini, ilmu untuk saya ini? Oh, jangan, tubasyirhum, jangan kamu berikan kabar gembira kepada mereka. Fayat takilu, mereka akan bersantai-santai, urung waktu nih yo, ini. Jadi boleh
Kita tidak menyampaikan ilmu kalau diperkira-kirakan. Apa yang kita sampaikan itu menjadikan orang itu bukan tambahnya iman, tapi tambah mundurnya iman. Atau orang itu lari dari apa yang kita sampaikan. Masa punya guru yang biasa di Solo-Solo itu, biasanya kalau di tempat baring itu tanya, "Mriki jamaah mriki mengke sing hadir iku pun nampi ngaos napa dereng?" "Oh, dereng Ustaz." "Pun salat napa dereng?" "Oh, nembe belajar." Mungkin dalam penyampaian dalil itu ora diwaca Arab ning bahasane basa Jawa kabeh. Termasuk Ustaz Iyan mari tanya, "Niki keadaanipun pripun Mas?" Nggih, sebagian nggih pun ngaos, sebagian nggih dereng pengajian umum. Ya jenis sing teko nggih. Nah, akhirnya mungkin beliau mengambil jalan tengah, nanti jalan tengah. Kan gue kepanggil, sering kepanggil kula niki, teng pondok sering kepanggil. Pas tilian anak teng pondok niku sering kepanggil. Dan kepanggil mung sekedar salaman, salam kok yo ora tekok-tekokan jeneng ngoten. Lho kok yo biasa baik. Oh, jenengan sing asmane niki to nggih. Nggih duwe niki kula ngerti ya. Padahal pun wah bolak-balik kepanggil niku. Masya Allah, Masya Allah. Kok ya kekurangan ngoten. Nggih sering di napa di loke kok kancan kula sing ngoten kok mboten tamet. Asmane sinten sering kula tamet ngoten. Suruh ngobrol nggih, ame teko lha niku wau sinten? Kula mboten ngerti lho ya piye. Ngobrol suwe iki mboten ngerti lah. Nah kan pernah itu dikasih bingkisan sak rencang iki mung ngongkol dikeki nasi bungkus niku 15. Jarene kanca teko, "Sampeyan kenal iki ora?" "Ora iki lho jenengan topo?" "Yo nek." "Wah, piye lho dilalae ada teman." "Oh, ora apa-apa, aku wis kenal iki." "Dimak bae." "Oh, dimak." Nah, sebab lo ngira, udah iya kok ora takok. Kok ngendi to sapa to kowe mau ditompo ngono bae. Ini kekurangan, saya kadang-kadang sering lupa seperti ini. Nek boten ditangleti riyin. Asmane sinten Dambe. Oh niki kepanggih lebih 5 kali bolak-balik kepanggih. Oh tibake niki to. Sing tamine niku masyaallah. Nek Rasul kan dekat nggih jak umum-umuman pun diceluk namine. Orang lo cucuk, gue ngerti orang tidak, tapi ya Mu'ad disebut namanya Rasulullah. Bahkan kalau bertamu kan ngoten, tengah malam bertamu, tok pintu. Mereka bertanya, sinten nggih? Kula sapa sebutkan nama. Dia sebutkan nama. Nah kan tadi begitu. Ketika Bilal menjaga pintunya Rasulullah, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mau menemui Rasulullah kan juga tanyakan, sampaikan ya saya Abu Bakar, sampaikan mau menemui beliau, dikasih izin atau tidak? Dan dipawangi, mintakan izin. Ya Rasulullah, Abu Bakar mau menemui penjenengan gimana? Oh enggak, ya silahkan masuk. Terus kemudian iki Umar, padahal sudah tahu Bilal itu jenenge Umar, Pak. Aku jalur izin tidak, aku Umar jalur izin kalau Rasulullah ingin menemui beliau. Terus jalur izin. Nah, kalau kita juga begitu nggih. Nah, kita juga seperti itu. Tahu enggak kamu? Enggak tahu. Kalau enggak tahu tak kasih tahu ilmu. Nah, maka kita membelajarkan ilmu itu juga kalau sekira-kiranya perlu disampaikan saat itu sampaikan. Dan seandainya mau disampaikan orang banyak itu menjadikan orang banyak itu bukan tambah beramalnya, maka jangan dulu, mengkondisikan dulu seperti ini. Dan ini akhirnya sampai Mu'ad bin Jabal itu mau meninggal, ki kelingan, aku jadi nyimpen ilmu. Iya nih ditakoki karo Allah Ta'ala, penyimpanan ilmu ini, menyembunyikan ilmu, harus disampaikan juga. Tapi kan posisi itu sudah posisi Islam sudah kuat. Sebagaimana Rasulullah dulu ziarah kubur itu dilarang. Begitu muslimin sudah kuat sudah kalian ziarah kubur, karena sudah mengetahui orang ziarah kubur itu hanya sekedar mengingat akan kematian. Jadi orang kita ke kubur itu bukan kok lantas doa biar lebih tersampaikan kepada Allah, tidak, hanya untuk mengingat kematian. Jadi mendoakan di mana saja pada orang tua tidak kubur. Diperkirakan bisa jadi pelajaran ke kubur ini dan lebih mantap monggo, persilahkan seperti itu. Tapi kok satu-satunya mendoakan orang tua sudah mati harus diikuti, tidak.
apalagi nyela-nyelaki dino Jumat kudune kubur. Di tempat saya adat saya bar sholat Idul Fitri kuwabe dereng ning ngopo kok ning kuburan kuwi. Nek menjadikan kebiasaan seperti itu kuwi sunahe sapa kan seperti itu masalahnya. Nah, saya saja setelah sholat Idul Fitri agak menghindar bar ngono terus ngubeng-ngubeng sualaman kabeh itu. Saya awalnya ya ikut, terus sementara dikurangi sudah akhirnya saya begitu kalau dapat jadwal itu khutbah kemudian sholat sudah selesai itu saya menyingkir. Bahkan tidak terus ya pernah juga saya sampaikan biarkan bapak-bapak bubaran ibu, nanti ibu jangan bubaran dulu, masih ada yang perlu saya sampaikan karena perlu, sebagaimana Rasulullah pernah soal Idul Fitri ini khutbah khusus untuk ibu-ibu dan mengajak Bilal ketika ngedar ke kainnya Bilal kan pernah. Itu kan Rasulullah suaranya tidak kedengaran dari tidak, khutbahnya berapa pun di Haji Wada itu berapa orang yang paling belakang itu mendapatkan suara Nabi sebagaimana orang yang paling dekat dengan Nabi. Settingnya itu sudah settingan volumenya itu dari langit sana. Orang kok itu tidak. Karena apa? Memang Rasulullah itu punya hajat khusus untuk perempuan. Diasung untuk bersedekah. Karena banyak perempuan ya banyak-banyaknya ini kulai kan tak sedekah itu kutumbar robo di sini kata nggih. Napa akhirnya kan kasut-kasut orang kok ndak bawa duit tidak. Oh lah iki apa kere lho. Lah iki mak krimbing. Lah iki didedel ngeten. Masya Allah tadi mereka. Kalau Rasulullah sudah meminta itu sudah mereka tidak ada penawaran. Berarti dulu kan penting. Itu saya sampaikan juga. Lalu kita ini dulu oke dia. Saya Mas Abdi sing bantu kan ngitung itu tak enggak perhatikan kan dulu pernah sampaikan seperti itu juga. Paling tidak Rasul pernah melakukan itu walaupun satu kali kita harus pernah. Nabi pernah kok melakukan. Itu contoh kamu. Yang pernah melakukan itu kok kamu tidak melakukan kan? Walaupun seumur-umur pernah. Saya pun satu kali. Khutbah khusus hasungan untuk, tetapi kan umum karena untuk perempuan. Bukan berarti perempuan tapi tidak mendengarkan, bukan. Itu hanya pendapatnya. Lawang Haji Wada itu sudah banyak loh orangnya. Wiya orang khusus sing buri krungu ora kita kok. Rasul sudah tahu. Orang yang paling belakang pun akan mendapatkan suara Nabi sebagaimana orang yang di depan ini. Tidak ada alasan seperti itu. Nah, mboten ngoten nggih mboten napa-napa. Salate sah-sah mawon. Sah-sah mawon mboten napa-napa. Sering ribet nggih. Khutbah adane Jumat ping pindho lagi salate sah-sah mawon. Adzan ora ping pindho ya kena sampeyan ngalas-ngalas ngono lho. Pokoknya ada Jumatan diadani. Adzan itu mengumpulkan orang supaya kan ada dua. Satu jatuhnya waktu sholat, yang kedua untuk mengumpulkan waktu sholat. Dan itu pernah diperhatikan Nabi. Habis perang jane Bilal sing jaga aku tak bangun ke kabeh Bilal, ternyata kesiangan. Ketika kaki-kaki mereka terkena sinar matahari baru bangun, kemudian Rasul menyuruh Bilal adzan. Kan tugasnya apa? Nah waktu sholat terus kelewat. Ya. Intinya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah selamat. Walaupun kita belum tahu kok dadak menurut Nabi Muhammad, insya Allah selamat dalam keadaan mungkin ini yang saya sampaikan dan bisa apalagi kesehatan acara setunggal seisi pengajian iman-iman suara nih. Pak Abu Qoli hadza astaghfirullah wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.